Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ketemu lagi dalam bahasan yang baru, yaitu matriks. Matrik adalah suatu kumpulan angka-angka yang disusun secara baris dan kolom. Bentuknya seperti ini. Biasanya matrik diapit oleh dua kurung yang seperti ini. Matrik banyak macamnya. Nanti kita akan bahas, yaitu macam-macam matrik. Dalam membahas matrik ini, kita menggunakan bantuan yaitu program Microsoft Excel. Dahulu, orang mengenal matrik ini mungkin hanya sekedar mainan saja. Kok bagus ya, angka disusun baris dengan kolom. Akan tetapi ternyata dalam perkembangannya, dengan ditemukannya teknologi komputer, maka matrik ini betul-betul memegang peranan penting. Karena angka yang disusun secara matrik ini bisa dikerjakan oleh komputer. Maka di sini saya masukkan matrik ini karena matrik ini mudah sekali dikerjakan oleh komputer. Oke, lebih lanjut kita akan bahas. Suatu informasi kadang lebih jelas jika disajikan dalam bentuk matrik. Kita ambil satu contoh. Dalam suatu pembangunan masjid, ada beberapa orang yang memberi sumbangan. Di antaranya Pak Ahmad menyumbang 1000 batu bata, 12 sak semen, 2 pickup pasir. Pak Mahmud menyumbang 2000 batu bata, 3 pickup pasir. Pak Sulaiman 5 pickup pasir, 2000 batu bata, dan 10 sak semen. Nah, kita akan kesulitan menentukan berapa jumlah pasir yang didapatkan, berapa semen, dan berapa jumlah batu bata yang terkumpul. Informasi seperti ini akan lebih jelas bila ditulis dalam bentuk matrik. Maka kita tuliskan seperti ini. Nah, Pak Ahmad kita tulis dalam satu baris, Pak Mahmud ditulis dalam satu baris, Pak Sulaiman ditulis dalam satu baris. Batu bata ditulis dalam kolom, semen ditulis dalam satu kolom, pasir ditulis dalam satu kolom. Kalau kita ditanya berapa jumlah batu bata, tinggal jumlahkan ke bawah. Semen tinggal menjumlahkan ke bawah, pasir tinggal menjumlahkan ke bawah. Nah, selanjutnya dengan perkalian matrik dan lain-lain sebagainya, kita bisa menentukan misalkan harga semen berapa, harga batu bata berapa, harga pasir berapa, tinggal kita kalikan akan ketemu jumlah yang harus dibayar Pak Ahmad berapa, Pak Mahmud berapa, Pak Sulaiman berapa apabila mereka menyumbang berupa uang. Itulah pentingnya matrik. Nah, dalam bentuk matrik, permasalahan seperti ini bisa kita tuliskan, misalkan seperti ini. Pak Ahmad kita buat matrik A, 1000, 12, 2. Pak Mahmud, 2000, 03, 2010, 5. Seperti ini. Inilah bentuk matrik. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam matrik. Ada matrik tertentu yang disusun mendatar seperti ini, yang hanya terdiri satu baris saja. Maka matrik seperti ini disebut matrik baris. Ada juga matrik yang disusun hanya kolom saja, satu kolom. Punya beberapa baris tapi satu kolom saja. Maka seperti ini disebut matrik kolom. Ada juga matrik yang disusun tidak cuma satu kolom maupun satu baris. Beberapa kolom dan beberapa baris seperti ini. Maka matrik tersebut, contohnya ini, mempunyai 1, 2, 3, 4, mempunyai 4 baris, dan 1, 2, 3 mempunyai 3 kolom.
Maka matrik seperti ini disebut matrik berukuran 4x3. Atau biasa disebut matrik yang berordo 4x3. Biasa dituliskan kalau matrik A, maka A 4x3. Artinya apa? 4 yang di depan adalah baris, 3 yang di belakang adalah kolom. Oke. Nah, matrik ini mempunyai elemen seperti angka 1, angka 4, angka 2. Ini adalah elemen dari matrik ini. Maka elemen-elemen tersebut bisa dituliskan dengan huruf kecil seperti ini. Misalkan elemen matrik A pada 1,1, artinya baris 1 kolom 1 adalah angka 1. Baris 1 kolom 1, maka ini. A21 artinya apa? Baris kedua kolom ke-1, maka angka 7. Demikian seterusnya. Ini adalah elemen-elemen dari matrik A. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ada matrik khusus di mana jumlah baris dan jumlah kolom sama. Inilah yang disebut sebagai matrik bujur sangkar. Kita ketahui namanya bujur sangkar, seluruh sisinya adalah sama. Demikian juga matrik bujur sangkar, dia mempunyai kolom dan baris yang sama. Ini matrik bujur sangkar berordo 4, artinya 4x4. Yang ini matrik bujur sangkar berordo 3, artinya 3x3. Inilah matrik bujur sangkar. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang disebut matrik segitiga. Matrik segitiga ini sebagian komponennya membentuk segitiga. Ini adalah berisi 0 elemen-elemennya. Kalau 0-nya ada di bawah seperti ini diambil diagonal di sini. Ini adalah diagonalnya. Maka di bawah diagonal berisi angka 0. Maka ini disebut matrik segitiga atas. Sedangkan yang ini, kalau diagonalnya kita tarik ke sini, di atas diagonal kok berisi 0, semuanya, maka disebut matrik segitiga bawah. Yang ada angkanya yang disebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada matrik yang disebut matrik diagonal. Apa itu matrik diagonal? Hanya diagonalnya saja yang mengandung angka, sedangkan yang lainnya berisi angka 0. Nah, matrik diagonal nanti akan sangat berguna dalam pembahasan eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang disebut matrik pita. Matrik pita itu apa? Nah, hanya di sekitar diagonal utama saja. Di sini, di bawahnya membentuk diagonal juga, tapi tebal. Nah, ini namanya matriks pita. Oke, kita akan bahas selanjutnya, yaitu matrik identitas. Matrik diagonal yang khusus, isinya adalah angka 1, ini adalah matrik identitas. Sifat dari matrik identitas nanti kalau dikalikan dengan matrik apapun, hasilnya adalah matrik itu sendiri. Nanti kita akan bahas. Oke, sementara inilah pembahasan kita tentang jenis-jenis matrik. Kita akan melanjutkan dalam pembahasan yang akan datang tentang operasi matrik. Ada bagaimana penambahan, pengurangan, perkalian, dan transpose, inverse, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kesalahan.